Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Ucan di channel video Uc. Di masa-masa WFH seperti ini memaksa kita lebih sering memperhatikan kondisi barang-barang yang ada di rumah. Apalagi terkait dengan barang yang sering kita pakai untuk kegiatan ber-WFH. Baru-baru ini saya agak kaget dengan kapasitas RAM yang terdeteksi hanya usable 4 GB oleh Windows, padahal ia memiliki total kapasitas 8 GB. Ketika saya lihat di bagian belakang, debunya sangat banyak. Sekalian saja saya ingin membersihkan PC keluarga tersebut. Langkah pertama adalah kita harus mencabut semua perangkat yang terpasang ke motherboard. Di antaranya adalah kartu grafis atau perangkat lain yang biasanya menyolok di soket PCI Express atau PCI. Cabut juga kabel power supply yang menyolok ke hard disk. BTW, PC ini belum pernah dibersihkan dari awal pemberian ya. Kira-kira itu di tahun 2016. Sekarang sudah tahun 2020. Ini berarti sudah 4 tahun semenjak PC dibeli dan PC ini baru sekarang dibersihkan. Tidak heran debunya sebanyak itu ya. Selain mencabut kabel power ke hard disk dan CD-ROM, cabut juga kabel data SATA-nya yang menyolok ke motherboard. Fan juga pasti merupakan salah satu perangkat yang banyak debunya, karena itu kita harus mencopotnya juga. Kebetulan di PC saya hanya ada satu fan di bagian belakang. Jadi semua kabel dari power supply yang menancap ke berbagai peripheral harus kita cabut ya, karena nanti power supply-nya akan kita copot dan keluarkan dari casing. Ya, ini power supply sudah berhasil kita cabut. Oke, di sini saya menggunakan kuas ya untuk membersihkan debu yang ada di motherboard. Kemudian motherboard sengaja tidak saya copot dari casing karena untuk memudahkan pemasangan. Bagi orang yang awam, memasang front panel ke motherboard merupakan hal yang cukup sulit ya. Jadi sengaja saya buat demikian agar lebih simple dan lebih mudah bagi orang awam. Debu pada kipas dapat menyebabkan putaran menjadi lambat. Hal ini akan menyebabkan temperatur menjadi naik.
Untuk fan motherboard saya cukup mudah ya, dia menggunakan baut ulir, jadi tinggal buka saja bautnya dari heatsink. Untuk fan yang kecil seperti ini lebih tepat pakai sikat gigi ya sebenarnya. Untuk harddisk sebaiknya kita menyikatnya agak hati-hati ya. Di sini saya menyikatnya sedikit perlahan. Ya, total 8 GB masih cukup untuk aplikasi kekinian. Oke, ini pertama kali saya membersihkan VGA card. Tadinya saya tidak berniat untuk membuka VGA card, cuman karena debunya sangat banyak sekali, akhirnya saya buka juga. Yang perlu diperhatikan adalah stiker segel garansi yang menempel pada baut di bagian belakang kartu VGA dan juga heatsink. Jika VGA card Anda masih dalam masa garansi, saya sarankan tidak untuk membuka baut heatsink ini, karena nantinya garansi Anda batal.
Ya, jika sudah dibersihkan, baut kembali fan ke heatsink VGA card. Oke, ini adalah sisa pasta yang sudah mengering. Untuk membersihkannya, kita bisa menggunakan alkohol. Tapi berhubung saya tidak mempunyai alkohol, saya hanya mengusapnya dengan tisu. Oke, lakukan ini hanya dalam kondisi darurat ya. Saya tidak punya pasta yang siap di rumah, jadi saya memanfaatkan odol. Saya tidak mengedukasi untuk melakukan hal ini, tapi ini sifatnya hanya sementara sambil menunggu pasta datang. Hal lain yang cukup penting adalah pemasangan power fan pada VGA card ataupun motherboard. Jika Anda lupa memasang power fan ini, dipastikan kipas Anda tidak akan menyala, dan ini akan berakibat fatal. Kemudian untuk perangkat power supply biasanya garansinya cukup panjang, ada yang sampai 7 hingga 9 tahun. Jika Anda masih dalam masa garansi, tidak disarankan untuk membuka baut power supply. Anda cukup membersihkannya dari luar saja. Bagian sisi kiri casing saya bersihkan juga, dan saya melihat di sana ada sedikit area buat menaruh kabel. Jadi kita bisa melakukan sedikit kabel manajemen di sini.
Baiklah, semua perangkat sudah kita bersihkan. Sekarang kita akan merakit kembali semua komponen yang telah kita copot. Untuk sekarang kita hanya memasang prosesor, RAM, dan power supply. Jadi kita akan menguji apakah komputer berhasil menyala atau tidak. Untuk VGA card saya masih memanfaatkan VGA onboard yang tersedia pada motherboard. Jadi saya belum menyolok kartu VGA cardnya. Saya akan melakukan sedikit kabel manajemen di sini. Nantinya kabel power 24 pin akan saya taruh di sisi belakang motherboard. Begitu juga dengan kabel 4 pin yang ke motherboard, saya taruh di sisi belakang motherboard. Pasang kembali VGA card. Pasang juga harddisk. Pin power VGA juga harus dipasang ya, kalau tidak layar tidak akan tampil. Pasang juga kembali power ke harddisk dan juga kabel SATA-nya. Begitu juga dengan fan casing 8 cm. Konektornya menggunakan tipe Molex. Tipe Molex ini jadul ya, dia tidak punya sensor kecepatan, jadi hanya sekedar menyala. Tips, jangan ambil kabel Molex yang tergandeng dengan harddisk, karena dia pembaca data, jadi saya ingin listriknya lebih stabil. Baiknya kita ambil dari Molex lain yang lain jalur ya. Dalam hal ini saya mengambil dari CD-ROM. Kali ini kita uji kembali PC kita apakah berhasil menyala atau tidak. Ini kita menggunakan koneksi VGA eksternal.
Kemudian pastikan juga semua fan dalam kondisi menyala. Di sini kita punya beberapa fan, diantaranya fan power supply, fan VGA, fan casing, dan fan prosesor. Jika sudah berhasil menyala, kita dapat mengecek suhu temperatur pada prosesor dan VGA card. Kita dapat menggunakan software HW Info ya. Di sini kita bisa melihat pasta odol saya dapat berfungsi dengan normal, tapi ini hanya untuk sementara. Saya ulang, ini hanya untuk sementara. Ya, kurang lebih sekian. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar.